Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anisatul Zahra dengan NPM 207604046 dari Universitas Siliwangi Program Studi Informatika. Saya akan presentasi mengenai sistem pendukung keputusan klinis untuk mengefisienkan diagnosa penyakit kejiwaan menggunakan case-based reasoning. Salah satu gangguan jiwa yang akan dibahas dalam video ini adalah skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Gangguan jiwa ini bagian dari gangguan psikosis yang terutama ditandai dengan kehilangan pemahaman terhadap realitas dan hilangnya daya tilik diri. Jadi dengan kata lain, skizofrenia itu adalah gangguan mental di mana kondisi penderitanya susah untuk membedakan antara realita dengan apa yang mereka imajinasikan. Untuk selanjutnya, urgensi skizofrenia. Skizofrenia menyerang sekitar lebih dari 23 juta orang di dunia. Sementara di Indonesia, penderita skizofrenia mencapai 400.000 orang. Karena kurangnya pemahaman masyarakat, penderita skizofrenia kerap kali diberikan perawatan non-saintifik yang dapat memperparah situasi. Yang justru diperlukan oleh mereka adalah pemeriksaan oleh seorang spesialis kedokteran jiwa atau psikiater dan juga obat-obatan khusus yang dapat menekan dan meringankan gejala-gejalanya. Karena penyakit skizofrenia dapat dikontrol bila dilakukan perawatan yang baik, salah satunya dengan mengenali gejala skizofrenia secara akurat. Dalam ranah penelitian, latar belakang masalah. Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 3, skizofrenia adalah suatu deskripsi sindroma dengan variasi penyebab yang banyak belum diketahui dan perjalanan penyakit tidak selalu bersifat kronis yang luas, serta sejumlah akibat yang tergantung pada perimbangan pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan metode case-based reasoning dengan kedekatan nearest neighbor untuk mendukung keputusan klinis dalam mengefisienkan diagnosa penyakit skizofrenia. Akan tetapi, tidak ada sistem pendukung keputusan klinis tersebut, sehingga setiap konsultasi memiliki kesulitan karena terbatasnya dokter dan membuat diagnosa kurang efisien dalam penanganannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sistem pendukung keputusan klinis untuk mengefisienkan diagnosa menggunakan metode case-based reasoning dan metode kedekatan nearest neighbor. Sistem pendukung keputusan klinis atau SPKK adalah aplikasi perangkat lunak yang mengintegrasikan informasi yang berasal dari pasien dengan basis pengetahuan untuk membantu klinisi dan atau pasien dalam membuat keputusan kesehatan. Sedangkan case-based reasoning atau CBR adalah metode untuk membangun sistem pakar dengan pengambilan keputusan menggunakan kasus yang baru dan berdasarkan solusi dari kasus-kasus sebelumnya. Proses pada case-based reasoning. Secara umum, terdapat 4 langkah proses pada metode case-based reasoning, yang pelaksanaannya berupa siklus. Yang pertama, memperoleh kembali kasus atau kasus-kasus yang paling prinsip. Proses ini dimulai dengan mendeskripsikan satu atau sebagian masalah dan berakhir apabila telah ditemukan kasus sebelumnya yang paling cocok. Kedua, menggunakan informasi dan pengetahuan dari kasus tersebut untuk memecahkan permasalahan. Yang ketiga, meninjau kembali atau memperbaiki usulan solusi. Dan yang keempat adalah menyimpan bagian-bagian dari pengalaman tersebut yang mungkin berguna untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang. Berikut adalah rumus similaritas atau kedekatan nearest neighbor yang digunakan untuk mengukur tingkat gejala yang dialami oleh pasien. Pembobotan fitur dihitung berdasarkan jumlah kemunculan gejala pada suatu penyakit yang terdapat pada data kasus. Nilai bobot berkisar pada interval 0 sampai 1. Semakin besar nilai bobot menunjukkan, semakin penting gejala tersebut. Jika tingkat kemiripan antara kasus lama dengan kasus baru cukup tinggi, maka kasus tersebut akan di-reuse di mana solusi kasus lama tersebut akan digunakan kembali sebagai kasus baru. Tapi, jika tidak ditemukan kasus yang memenuhi nilai minimal kemiripan, maka pakar perlu memberikan kesimpulan solusi yang baru terhadap kasus baru tersebut. Hasil pengujian. Dari pengujian, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat mengefisienkan diagnosa penyakit kejiwaan setelah dibangunnya sistem pendukung keputusan klinis ini.
Output sistem atau hasil yang ditampilkan dari sistem ini, yang pertama ada cetak hasil diagnosa, yang kedua menu tentang aplikasi, yang ketiga menu programmer. Dan perlu kita ketahui bahwa sistem ini menggunakan subjek penelitian berupa data rekam medis penyakit skizofrenia di klinik mitra keluarga. Jadi, kesimpulannya adalah sistem mampu mengefisienkan proses diagnosa dengan memperhitungkan kedekatan antara kasus lama dan kasus baru berdasarkan gejala seorang pasien, menggunakan metode kedekatan nearest neighbor. Penelitian ini mendukung keputusan klinis yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosa awal terhadap penyakit kejiwaan skizofrenia. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.